Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, senang sekali pagi hari ini kita kehadiran tokoh sekaligus business woman ya, yang terkait nanti bagaimana beliau menggerakkan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan. Namun kali ini kita akan bicarakan mengenai industri halal food yang secara ekonomi ini menjadi sektor yang cukup pertumbuhannya cukup cepat gitu. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan Ibu Rifda Amarina. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Bu Rifda. Pagi, senang sekali sahabat Yampi yang luar biasa. Senang sekali kita bisa bertemu. Dan untuk sahabat Yampi mengetahui lebih lanjut siapakah Ibu Rifda, boleh kami minta Ibu bisa menyampaikan gitu ya, sampai akhirnya Ibu dikenal dengan pemberdayaan terutama masyarakat Maluku ya Bu, nggak salah ya? Masyarakat Maluku Utara dulu, kemudian sekarang masyarakat Cikesik Pandeglang Banten ya. Iya. Nah untuk itu kami persilakan Ibu untuk bisa menyampaikan dulu ya backgroundnya. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum sahabat Yampi. Saya Rifda Amarina, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang membawahi UMKM. Saya juga anggota Dewan Kehormatan HIPMI Pusat, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI, dan Ketua Dewan Pembina Persami, dan saya aktivis di beberapa organisasi lain. Tujuannya cuma satu, bagaimana kita mengisi waktu kita untuk hal-hal yang memberikan manfaat bagi umat dan bagi bangsa. Tadi Ibu Susi sudah singgung bahwa saya menggerakkan ekonomi masyarakat, betul. Dulu saya lewat pendidikan di Maluku Utara, kemudian sekarang mengembangkan ekonomi kerakyatan di Cikesik Pandeglang, Banten lewat Kampung Agrinex, sekaligus juga menggerakkan pendidikan dan lingkungan. Yang pendidikan itu saya bersama Prof. Nasaruddin Umar, Sandiaga Uno, Hendro Martowardoyo, kita sama-sama bahu-membahu membuat pesantren Al-Ikhlas Agro di Kampung Agrinex di Cikesik, Banten. Kemudian juga saya lewat PT Dinamika Antaruang Expo menggerakkan ekonomi kerakyatan juga lewat pameran Agrinex Expo, dan juga insya Allah tanggal 29 sampai 31 Mei di Nice Peak Hall 8 bersamaan dengan penyelenggaraan Java Jazz, kita akan menyelenggarakan Indonesia Halal Brand and Food Expo. Alhamdulillah sekarang ini sudah tinggal menghitung hari. Jadi kepada pengunjung Java Jazz, datang sambil di sela-sela antar show bisa mau makan di makanan halal. Kita ada food experience di Prefunction Hall 8 Gate B ya. Kemudian kita juga ada fashion show every day untuk menggerakkan industri fashion dari seluruh Indonesia. Jadi kita juga bikin kompetisi modest fashion yang diikuti alhamdulillah lebih dari 40 peserta. Sudah ada 12 finalis dan 12 finalis dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kegiatan saya lainnya ya Kampung Agrinex, kita lagi bangun waterpark. Jadi bagaimana memberikan gizi yang lebih baik lewat buah organik, bagaimana memberikan pendidikan lebih baik lewat pesantren Al-Ikhlas Agro, juga bagaimana memberikan kehidupan yang lebih nyaman, yang sehat dengan kita bikin waterpark. Nanti berikutnya kita akan ada sekarang dalam proses pembangunan untuk pabrik gula aren, karena di sana masyarakat penghasil aren. Kemudian kita juga sedang mempersiapkan untuk peternakan kambing, karena saya melihat kita selama ini sebagai user dari kotoran hewan kambing karena kita organik.
Jadi tiap 3 bulan itu kita membutuhkan tontonan dari luar ya. kita berarti beli ya, door to door, Hmm. bahkan kita bersihkan itu kandang-kandang peternak kecil di seputar Cikesik ya. Cikesik ya. Jadi mungkin udah nextnya kita Iya, bikin iya. peternakan sendiri. Iya. Itu berapa luasan Bu yang ada di sana? Total kita 31,5 hektar. Dan ini 1,5 hektar sedang dalam persiapan kita membangun tanaman aren khusus. Khusus Kalau aren. kelapa kita sudah lebih dari 3 hektar. 3 hektar dan itu termasuk hilirisasi ya, artinya Ya, dari kelapa ya. sampai jadi. Kita belum ke hilirisasi. Buah kita sudah panen dari musangking, alpukat alligator, the best alpukat alligator kita, lengkeng kristal kita dan sebagainya. Jadi hampir semua lahan kita udah kita tanami, tinggal yang 1,5 hektar mau kita tanamin aren gitu untuk masuk ke industri. Dan itu semua hasilnya untuk masyarakat atau dijual? Dijual. Iya, Jadi kita punya wisata petik buah di sana. Mereka datang. Jadi pada saat panen masuk tuh murah banget, cuma 15.000 per orang. Nanti juga waterpark juga kita murah gitu. Ya mungkin sekitar 25 sampai 30.000 per kunjungan ya, karena supaya masyarakat sekitar juga bisa ikut menikmati. Karena begini, saya ini produk daerah dari Maluku Utara. Lulus SMA di Maluku Utara baru tembus IPB, masuk IPB. Waktu di Maluku Utara itu karena saya anak dari pejabat di daerah itu, kepala PU di Maluku Utara, ibu saya pebisnis, jadi saya punya akses untuk mengembangkan minat saya dan disupport oleh keluarga dengan gizi yang baik. Nah, itu yang saya berikan di sana. Jadi hasil kebun kita juga kita nyumbang terus ke pesantren untuk konsumsi anak-anak sampai sekarang. Kan saya masih masih aktif ke sana ya Bu ya. Ya, kita sekarang baru nambah wakaf, saya, Pak Sandi dan Pak Hendro Martowardoyo nambah wakaf lahan untuk perluasan pesantren. Jadi tadinya sanawiyah mulai tahun 2021 sekarang udah 160 santri ya. Kita sekarang lagi bangun aliyahnya. Jadi terus akan kita kembangkan karena ini kesempatan anak-anak dari kalangan kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas dan punya dreams. Karena apa? View pesantrennya adalah hamparan kebun buah. Jadi saya, yaitu tadi saya bilang, saya kebetulan punya orang tua yang baik. Jadi orang tua memberikan akses bacaan, cerita dan sebagainya yang membuat saya punya dream sejak anak-anak untuk become somebody. Dan itu saya dari kecil udah niat jadi pengusaha. Dan itu tadi pemberdayaan ya Bu ya. Waktu masuk Indofood, lulus IPB langsung Indofood. Kan di Indofood ada lulusan luar negeri, ada lulusan dalam negeri. Saya nggak pernah minder tuh. Karena I have a dream. Jadi saya kejar dream saya dan bisa adjust dengan segala situasi sampai dengan saya PR manajernya Mustika Ratu 5 tahun jadi pekerja profesional hanya di 2 perusahaan. Saya kemudian membangun perusahaan sendiri dan karena suka bergaul, networking itu terbangun. Nah, Expo Halal yang saya bikin namanya Indonesia Halal Brand and Food Expo ini pernah saya gelar dulu 2010 pertama kali bersama Majelis Ulama Indonesia. Kemudian habis itu saya gandeng ICMI dan sebagainya. 2016 saya membangun namanya Kampung Agrinex. Saya fokus ke Kampung Agrinex. Jadi nggak kepegang lagi. Nah, 10 tahun kemudian sekarang karena tahun lalu saya menghadiri Makkah Halal Forum di mana saya baru seperti kena tamparan. Sebagai seorang muslim, saya punya kemampuan akses kepada banyak orang hebat di negeri ini. Kenapa posisi Indonesia di pasar halal dunia baru nomor 8? Kenapa
industri halal dunia yang sudah menembus triliunan US dollar, ekspor kita baru sekitar 40-an miliar dolar. Jadi bukan 1%, 0, sekian persen. I must do something gitu loh. Jadi saya bicara ke Ketum Kadin Indonesia, Tumanin, kebetulan kita alhamdulillah punya ketua umum yang visioner dan komitmennya kuat sekali untuk mensupport pemerintah bisa mengachieve 8% pertumbuhan di 2029. Jadi begitu saya ngomong itu, oke, maju Mbak, aku support. Langsung. Habis itu saya ketemu Babe Haikal juga di Makkah Halal Forum. Dia punya kesadaran yang sama saya bahwa Indonesia tidak terlalu dihargai di posisi pasar halal dunia karena kita nomor 8. Pemain lain itu jujur paling kuat Malaysia. Tapi di luar Malaysia tuh sebagian itu non Muslim. Inggris, Cina, India, Thailand. Mereka yang ini ya, posisinya bagus. Artinya eager untuk bermain di ekspor produk halal. Jadi kemudian saya bilang ke Babe Haikal, Babe, kita harus rubah keadaan. Mereka harus tahu how good we are. Dan kita bisa kolaborasi. Saya mau berada di tengah-tengah, memulai, mengkonek akademisi, government, businessman, juga dan antara. Karena menurut saya, pemerintah nggak bisa cukup asal ngomong. Harus kelasnya dan antara. Yang punya kapasitas besar dari segi permodalan, dari segi environment, dari segi sistem mereka dan kebijakan dan segala macam dan akses. Kita tahu kan bagaimana kuatnya Rosan Ruslani saat ini di hadapan Pak Prabowo itu. Pak Prabowo sangat kelihatan kan mensupport dia gitu loh. Jadi saya datangin juga Rosan. Nah yang seperti itu, dan alhamdulillah kita akan melihat IHBF pertama tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Malaysia Halal Expo yang sudah expand yang kemarin di Makkah Halal Forum itu presentasi Matrade-nya, Malaysian Trade-nya, bahwa tahun lalu 2025 mereka sudah 2.000 peserta dan tahun ini targetnya 2.500. Sementara saya baru mulai. Jadi I need support, everybody support. Insya Allah sukses Bu. Karena ini wajah kita. Bukan cuma wajah pemerintah, wajah saya juga. Gitu. Dan ini bukan cuma amanat undang-undang, amanat Al-Quran. Syiar. Untuk sesuatu yang ada di Al-Quran kita wajib syiar. Dan halal itu banyak yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Dan alhamdulillah yang non Muslim pun ini ikut berpartisipasi kayak Tommy Winata, James Riyadi, itu perusahaannya ikut jadi peserta karena memang mereka punya produk yang halal Bu, mereka. Jadi kita harus rangkul semua. Jadi semua harus karena perusahaan-perusahaan mereka kan ekspor, tentunya supaya diterima. Seharusnya kayak Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI, kemudian Basnas, Dompet Duafa, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, Dewan Masjid harus masuk. Harus kerja bareng. Karena yang kita hadapi ini yang sudah bergerak lebih dari dulu. 20 tahun. Ini hasilnya udah lebih dari 20 tahun. Jadi mengejar yang tertinggal itu tidak cukup dengan jalan pelan-pelan. Harus dengan lari. Nah, apa bedanya Bu? Ibu kan menangani concern ke halal food ini kan tidak hari ini ya, tapi 10 tahun yang lalu. Nah, apa bedanya ini? Saat ini setelah Ibu merasa kok baru sampai di sini dengan yang lalu apa? Waktu lalu, jujur itu kita 3 besar. Waktu dulu mulai kita 3 besar. Jadi kita Malaysia sama Thailand. Sekarang kita terlempar, kita nomor 8. Artinya apa yang dilakukan selama 10 tahun terakhir ini? Nah, itu yang apa yang menyebabkan ini menurut kan? Menurut saya kolaborasi.
Kolaborasi yang tidak kuat. Ya. Kalau Padahal kalau dari populasi, terus dari UMKM itu kan sudah jelas kita konsumen memenuhi syarat ya istilahnya. Itu aja kita impor kita udah 11 miliar US dollar untuk produk halal. Dan itu sebagian datang dari negara non-muslim. Ya. Jadi itu tamparan yang saya bilang, tamparan. Karena itu saya wake up ke semua orang. Please support me karena ini saya mensupport kalian. Karena ini kita mensupport bangsa kita. Saya jujur ya, kenapa baru sekarang? Karena sekarang presidennya Pak Prabowo. Dulu tidak ada namanya badan penyelenggara halal, BPJPH tuh nggak ada. Baru di pemerintahan Pak Prabowo adanya BPJPH. Jadi ada wadah untuk bisa kita di Malaysia udah kelas menteri, kalau di kita kelas badan, tapi udah alhamdulillah karena Pak kepala badannya langsung di bawah presiden juga. Jadi ada optimisme bahwa ini akan berubah. Nah, saya sangat berharap semua kementerian yang terkait dengan produk halal, Kementerian Pariwisata untuk turisme halal, Kementerian UMKM untuk usaha UMKM halal, Kementerian Perindustrian untuk mulai mengembangkan industri halal, kemudian Kementerian lingkungan hidup, karena ini berkaitan lingkungan hidup. Kalau dalam Islam itu halal itu bukan halal tok, tapi harus dari toib ini kan lingkungannya harus benar, cara potongnya benar, terus segala macam. Mulai hulu sampai hilir ya Bu ya. Logistik harus benar, artinya perhubungan pun terlibat. Bagaimana memanusiakan kereta api harus terlibat. Semua ini ya Bu ya. Lini namanya injourney yang ada di bandara-bandara harus terlibat. Begitu banyak. PT Pos juga harus terlibat. Pegadaian harus terlibat. Banyak hal, banyak. Dan nomor satu perbankan, pembiayaan. Jadi saya banyak ketok dari sektor pembiayaan. Sebenarnya saya mengharapkan IB Syariah, punya Bank Indonesia karena mereka kan komitmennya kuat kepada pengembangan halalan syariah. Gitu. Ini masalahnya akses dan waktu. Akses dan waktu. Kalau Ibu melihat nih Bu ya, artinya tadi itu kalau kita ingin produk kita diterima dengan label halal itu ya, tentunya Ibu melihat potensi-potensi dari UMKM dari perindustrian ada dari perusahaan yang menurut Ibu yang digarap mana dulu gitu, artinya kan supaya secara bertahap semua terbawa gerbong itu gitu. Ibu melihat bagaimana ini? Pasar. Jadi gini, di Indonesia ini kan majority Muslim. Nggak mungkin orang Muslim memproduksi yang haram. Artinya sebagian besar pemainnya ada. Tapi kenapa produk impor banyak? Ya karena akses pasar mereka yang sebagian besar tidak ada. Jadi kita yang tidak negara punya itu harus ini menjadi lembaga, menjadi pelaku usaha besar harus menjadi media mereka untuk terakses dengan pasar. Itu yang sedang saya garap. Mengconnecting, udah kayak Nokia, connecting people. Karena sometimes begini. Ada CEO perusahaan, dia mungkin punya kapasitas membantu, tapi dia tidak terakses dengan informasi tentang eventnya. Nah, itu yang kita datangi. Itu yang saya minta ke teman-teman. Aku lagi perlu perusahaan ini. Kalau kalian kenal, tolong dong kasih WhatsApp-nya, aku bisa upload. Dan I'm so blessed beberapa teman saya tuh angkat telepon. Angkat telepon langsung ke pimpinan perusahaan yang mereka kenal. Ini di sini ada Marif dari Benih lagi memperjuangkan halal. Tolong dong diterima. Atau ini tolong dong dibantu untuk ini supaya dia bisa mensubsidi UKM. Karena kan
UKM kan saya nggak bisa bilang begini, kalian bayar dong, karena saya mesti bayar NICE, Expo, saya mesti bayar kontraktor Pentabira, saya harus membayar Karindo untuk sound system dan sebagainya, saya harus membayar pajak untuk pemasangan materi promosi, saya harus kalian harus bayar saya 3 juta per meter. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Kalau kita mau bantu UKM. Iya. Dia paling 10 juta, 1 stand. Hitung-hitungan hitam di atas putih, saya rugi. Iya. Rugi besar. Jadi gimana caranya saya datangi jadi perusahaan subsidi silang ya Bu ya? Untuk saya subsidi silang. Jadi satu perusahaan besar yang ikut, itu saya bisa nyelamatin 1 UKM. Iya. Oh berarti Bu harus proporsional ya Bu ya? Betul. Perusahaan besar ini yang akan menopang UMKM, tidak mungkin UMKM Ibu tinggalkan, sedangkan Ibu sebagai penanggung jawab. Makanya saya suka bilang begini, kalian yang UMKM, jangan reseh sama pelaku usaha besar. Karena apa? Mereka tuh tanpa kalian tahu, memberikan support kepada kalian. Lewat apa? Lewat akses pasar. Di mana? Di berbagai expo. Itu yang real, yang terjadi. Itu sejak saya bikin IO yang dulu Performex di tahun 2002, itu subsidi saya kepada UKM, ya duitnya dari situ. Jadi potensi UMKM ini Ibu tangkap sebagai inilah bantuan karena begini, itu tidak ada kenyamanan berusaha di Indonesia kalau UKM-nya kolaps. Sedangkan segala hal UMKM di Indonesia ini tidak sedikit ya Bu, banyak sekali. Walaupun datanya beda-beda, tapi banyak. Nah, tentunya ini pekerjaan Ibu bagaimana? Gini loh Bu, apakah Ibu ada klasifikasi ya? Artinya gini, klasifikasi itu bertahap. Ini yang saya angkat dulu, terus nanti ini gitu, adakah gitu? Waktu saya datangin, saking banyaknya nih loh Bu. Waktu saya datangin Tum Anin, saya bilang begini, Tum, kayaknya saya akan lebih fokus kepada menengah. Karena efek dari COVID kemarin, yang paling terpukul menengah dan sampai sekarang, menengahnya nggak bisa bangkit. Jumlahnya berkurang. Tiap tahun tuh berkurang yang menengah. Padahal menengah ini penguat yang di bawah, pensupport yang di atas. Jadi kalau menengah ambruk semua. Lah dia ada di tengah. Jadi Ibu prioritas menengah itu. Ya kayak kita bikin lihat di tanah. Kalau air tanah digerus, di bawah tanah tuh ada batu. Di atas tanah, di batu ada air. Di atas air ada tanah. Kalau airnya habis, kira-kira gimana? Mati ya. Tanaman apapun yang di atas tanah itu itu sesederhana itu cara berpikir kita tentang menengah. Nah, yang menengah ini sebagian besar belum bangkit dari COVID. Tidak keluar dari restrukturisasi hutang kepada perbankan nasional. Saya berapa hari lalu ngopi sama Profesor Laude yang dari Prasasti, orangnya Pak Burhanuddin Abdullah. Saya bilang, tolong sampaikan ke Pak Burhanuddin Abdullah, Prasasti harus bicara kepada Presiden agar semua perbankan nasional yang memberikan restrukturisasi hutang kepada UMKM usaha menengah, bagian dari UMKM. Untuk mereka udah dihilangkan aja tuh bunga-bunga, terus dikasih kesempatan mencicil tanpa bunga sampai lunas. Dengan waktu yang mereka bisa bernapas untuk membagi pendapatan mereka setiap bulan, sebagian untuk nyicil, sebagian usaha, mengembangkan usaha. Kalau dia bikin saya bayar utang bunga bank doang, sampai dia nggak bisa mendevelop usahanya, ya tinggal mati aja tuh sebentar lagi. Nah, yang seperti itu. Itu juga kenapa Halal Expo yang saya perkuat juga saya ajak tuh perbankan syariah, bahkan perbankan konvensional. Karena gini, industri halal yang sudah segitu besar, triliun US dollar, nggak cukup
bisa dibiayai oleh perbankan syariah. Ya. Harus perbankan konvensional. Udahlah. Ya, Ada yang ya, bilang, ya. Rifda, Oh, perbankan nanti konvensional beda dengan ya. syariah. Makan aja kalau kita di satu Di tempat suatu tidak ada yang halal, haram hanya pun itu. Allah bolehkan. Iya. Kita Ya, tidak harus untuk berpikir niat untuk realistis ya, Bu, makan ya. yang haram. Ya. Tapi coba kasih saya solusi lain. Karena mayoritas orang Indonesia ini Muslim. Iya. Dan mayoritas yang Muslim itu UKM. Iya. Mau ngomong apa? Iya. Seberapa kuat perbankan syariah nasional kita Untuk mensupport itu ya? Nggak bisa. Artinya perbandingan antara lembaga keuangan tersedia dengan yang membutuhkan, ya. BSI aja ikut membiayai perumahan. Nah, UKM-nya di mana di situ? Jadi kita mesti buka aja semua bank bisa untuk ikut halal ekspor. Iya. Ibu, apakah usaha menengah ini ke seluruh, dalam artian kebutuhan, artinya tidak hanya pangan ya, tapi juga tourism, terus garment, farmasi, terus garment, jadi fashion, semua, jadi komprehensif ya Ibu, artinya semua kebutuhan manusia ini betul. Yang ujungnya harus halal itu di semua ini ya produk ya Bu ya. Dan itu kekuatan kita. Jadi nanti akan ada Kalbe Farma di IHBF, akan ada wisata halal, Hotel Sofyan, akan ada Hotel Sahid, karena dia punya restorannya halal. Ada kopi kenangan, ada kopi yang lain, ada Nusro, dagingnya halal. Jadi semua halal ya Bu ya. Kita rangkul. Yang kita butuhkan itu. Untuk baju muslim kan, Riana Kusuma bilang, Bu Rifda, saya ini bukan desainer khusus baju muslim. Produksi nggak baju yang saya bisa pakai? Produksi karena saya konsumennya dia. Ibu Susi lihat apa yang saya pakai. Apakah saya pakai jubah? Enggak. Saya orang kerja. Jadi harus ya Bu, harus mampu ya. Harus dengan kebutuhan kita. Kalau tidak mengganggu gerakan dan tidak. Dan juga harus good looking juga. Karena kan Bu, saya orang berada melihat di antara. Jadi gini, saya pelaku usaha di sektor kreatif, jasa, yang harus sering menghadiri undangan. Saya butuh yang saya bisa diterima di semua lingkungan, tanpa saya dan nyaman, tanpa saya harus meninggalkan identitas saya sebagai seorang muslimah. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi in between. Menurut saya Allah itu maha berhitung. Jadi Allah akan memperhitungkan pertama niat kita, kedua cara kita, ketiga effort yang kita lakukan, nggak bisa keempat langsung komitmen kita. Jadi selama saya bisa meramu itu dalam satu wajah Rifda Amarina, yang bisa diterima semua pihak, bisa menginspire orang lain, bisa memberikan manfaat orang lain, maka saya akan keep moving. Gitu. Saya nggak perlu menjadi orang yang diinginkan orang lain. Saya harus menjadi orang yang saya inginkan di hadapan Allah. Bertanggung jawabkan. Yes.